Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat duduk bersama-sama dalam rangka bertolabul ilmi, menimba ilmu. Dan salah satu kewajiban dalam kehidupan ini yang diamanahkan Allah kepada kita adalah bagaimana Allah perintahkan kita untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya, nah, tentunya berkaitan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian adalah pasangan-pasangan kalian. Sebagaimana masyhur kita ketahui bahwa Bunda Hawa, istri Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan dari tulang rusuk. Ya, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka ini menjadi sebuah simbol, ya, walaupun itu hakikatnya di zaman itu, tapi menjadi simbol untuk kita semua sampai hari ini, bahwa pasangan kalian itu sudah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Maka Allah katakan wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, dijadikan dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan kalian. Buat apa ya Allah? Perhatikan, litaskunu ilayya, agar kalian bisa merasa tenang dengannya. Yang disebut dengan sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan diciptakan di antara kalian rasa cinta. Ya, cinta itu nomor 2 setelah sakinah, baru mawaddah, baru kemudian yang ketiga warahmah, dan dimunculkan rasa rahmah, kasih sayang di antara kalian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam yang sedemikian terdapat pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, surat Ar-Rum ayat 21, Allah menjelaskan konsep rumah tangga yang surgawi. Rumah tangga yang menghadirkan sakinah, menghadirkan mawaddah, dan menghadirkan rahmah. Sakinah itu apa? Ketenangan. Ketenangan hati, ketenangan batin. Makanya ada orang, mohon maaf ya, perempuan cantik sekali, tapi ternyata punya suami Masya Allah, kalau kita bilang apa? Wajahnya pas-pasan, ya, tapi Masya Allah dia mencintai suaminya. Dia bilang, saya ini sadar Pak Ustaz, saya ini cantik, saya paham, saya bisa cari yang lebih ganteng dari dia, saya ngerti. Tapi ketika saya duduk dengan dia, gak bisa dibohongi, ada perasaan tenang di hati saya, sakinah. Nah ini, di titik ini, apabila sakinah dimunculkan, maka pernikahan itu bukan cuma sebagai pelampiasan seksual belaka, tapi bagaimana pernikahan mampu menjadi penentram diri, penentram jiwa. Dan inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, rumah tangga istrinya cantik tapi bawaannya kelahi aja. Rumah tangga istrinya cantik tapi bawaannya emosi aja. Apa kebahagiaan? Maka yang pertama Allah bilang, rumah tangga yang surgawi itu adalah rumah tangga yang memiliki konsep sakinah, ketentraman, ketenangan batin. Jadi memandang wajah istrinya ada ketenangan yang luar biasa. Yang kedua, baru Allah ciptakan wa ja'ala bainakum mawaddah, dari sakinah muncul rasa cinta. Cinta itu nomor 2. Maka saya sering bilang, saya termasuk orang yang tidak percaya pada kata-kata cinta pada pandangan yang pertama. Saya bilang bohong.
Kalau pada pandangan pertama langsung jatuh cinta, itu bukan cinta itu, Pak. Itu namanya nafsu. Ya. Kalau cinta itu harus berjenjang. Dari sakinah muncul perasaan cinta, yang dari cinta itu muncul rahmah. Apa rahmah itu? Kasih sayang. Ya. Muncul rahmah, muncul kasih sayang. Di sini sudah mohon maaf Pak, tidak ada logikanya, nggak ada. Saya kemarin tuh melihat sebuah kisah inspiratif ya. Seorang selebgram perempuan berwajah cantik jelita menikah dengan seorang laki-laki, suaminya juga ganteng. Nah, baru menikah beberapa tahun, selebgram perempuan ini yang cantik ini divonis terkena penyakit kanker, harus menjalani terapi, harus menjalani terapi kemo, sehingga rambutnya rontok, tubuhnya mengering kurus, sehingga perempuan ini jauh dari apa yang disebut dengan perempuan cantik. Ya, disitulah hadirin yang menjadi viral adalah si suami ini merawat istrinya dengan penuh ketelatenan. Dalam kondisi istrinya ini Masya Allah udah kemo, kepalanya udah botak, badannya kurus, mukanya udah cekung berubah. Ya, coba Bapak pelajari. Di titik ini kalau kita mau pelajari, Masya Allah, kok bisa? Dan akhirnya sampai selebgram ini meninggal dunia. Pak, lakinya ganteng Pak. Dia bisa aja cari yang lebih ganteng, yang lebih cantik daripada istri, tapi dia bertahan dengan apa yang dia miliki. Nah, itu yang disebut dengan rahmah, mencintai sesuatu tanpa mengharapkan timbal balik. Nah, ini keluarga yang begini ini dapatnya gimana Pak Ustaz? Yang pertama, islahun niat, meluruskan niat terlebih dahulu. Yang mau dicari dari pernikahan itu apa sih? Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, sakinah, ketenangan. Jadi niatnya menikah karena mencari ketenangan. Berarti harus mencari pasangan yang benar-benar mampu membawa dirinya untuk memiliki rasa tenang. Ya, nggak cuma modal tampang cantik doang, tapi bagaimana hatinya bisa tenang. Cari wanita yang solihah, fatfar bidatiddin, cari yang memiliki agama, tarbat yadak, maka hatimu akan menjadi tenang. Ya, di teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pelajaran Pak. Yang pertama ketenangan, yang kedua tujuan niat nawaitunya adalah memiliki keturunan. Karena tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga tanpa adanya keturunan. Ya, karena romantisme dalam rumah tangga itu ya ketika memiliki keturunan. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang harus kita luruskan. Punya anak yang solih, pondokin Pak, jangan takut ya Ustaz, nanti anakku dipondokin takutnya jadi ustaz, kasihan. Saya pengen anak saya itu jadi dosen, jadi profesor, jadi bisnismen. Saya bilang, siapa bilang mondok anak jadi ustaz? Nggak ada. Saya 3 bersaudara, kakak perempuan, adik laki-laki. Kakak perempuan bukan jadi ustazah, malah jadi bidan. Adik laki-laki bukan jadi ustaz, urusannya LC, Kairo, mondok bareng-bareng semua 3-3. Ya, adik saya malah jadi konsulat di Kementerian Luar Negeri, sekarang ditugaskan di KBRI Dubai. Dari 3 bersaudara jadi ustaz cuma saya. Ya Pak. Jadi tidak ada yang mengatakan anak pondok jadi ustaz. Pak Ustaz, nanti kalau dipondokin takutnya anakku kurang gizi. Ini yang ngomong ini nggak punya iman.
Ya, yang depan bapak ini mondoknya 12 tahun. Menurut bapak saya kekurangan gizi apa kelebihan? Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Itu tujuan yang kedua, nawaitunya ketu. Kemudian berikutnya yang ketiga, kebersamaan dengan pasangan menuju surga. Nah, kalau nawaitunya udah tujuannya, yuk dek kita bangun rumah tangga supaya kita bareng-bareng bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru keren. Ya. Jadi mau ibadah bareng-bareng sama keluarga, mau ngapain pun bareng-bareng, yuk dek abang mau sholat subuh ke Masjid Agung At-Taqwa, kamu ikut abangnya, insyaallah. Gitu Pak. Ngaji bareng, punya duit sedekah bareng. Nah, ini kalau prinsipnya kayak begitu, ini kebersamaan menuju surga. Dunia yang sementara, kata orang, aku mencintaimu untuk selama-lamanya. Ya saya bilang, ya kalau pengen cinta yang abadi, ya cintanya harus sampai menuju surga. Ala kulli hal. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang pertama islahun niatnya mau kemana. Yang kedua ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah. Dalam rumah tangga itu suami punya keinginan, istri juga punya keinginan. Ini kalau nabrak Pak, gak ada yang mau ngalah. Ujung-ujungnya apa? Cerai. Tapi kalau gini, saya punya keinginan, kamu punya keinginan, tapi sudah mentok pada satu poin di mana kita nggak bisa ketemu titik jalan keluarnya. Yuk kembali kepada hukum Allah. Ayo kita kembali kepada hukum Allah, kembali kepada Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, itu poinnya sesimpel itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kita punya jemaah itu, laki-laki perempuan menikah, ketepatan dua-duanya siswa di kampus, sedangkan yang cewek itu sering ikut kajian kalau saya ngisi di Kilo 34 di Samboja. Apa yang terjadi? Suaminya ini, si laki ini kerjanya di daerah pelabuhan Semayang, rumahnya di Kilo 34. Bapak bisa bayangin itu ya, perjalanan yang begitu jauh. 34 itu baru sampai Rapa itu Pak. Sampai pelabuhan 40 kilo lah. 40 kilo kali 2 berarti 80 kilo. PP tiap hari naik motor. Tapi karena anak muda ini anak yang baik, anak yang sabar, akhirnya dia pun bisa naik jabatan. Karena dia naik jabatan, maka dia mendapatkan fasilitas tempat tinggal di dekat kantornya daerah pelabuhan. Senang dia cerita sama istrinya. Istrinya senang mau tinggal di Balikpapan. Tanya sama ibunya. Ibunya bilang, "Nah, ibu udah nyaman dengan ibu-ibu di sini. Nanti kalau pindah, takutnya ibu nanti harus sosialisasi baru lagi." Si anak pun dengan baik hati berkata, "Ya udah Bu, nggak apa-apa sudah. Kalau emang ibu nggak mau pindah, nggak masalah. Nanti saya izin, saya pindah sama istri, sama anak. Kemudian nanti kalau liburan Sabtu Minggu saya pulang." Kata si ibunya, "Jangan nak. Kalau kamu tinggalkan ibu, nanti takutnya ibu kangen sama cucu." Ya, jadi intinya sih nggak boleh pindah lah gitu ya. Intinya nggak boleh pindah. Dilaporkan ke istrinya, "Dek, sepertinya kita nggak jadi pindah." "Kenapa Mas?" "Wah, ini
Masalahnya ibu deh. Ya Allah, ibumu tuh nggak pengertian banget. Ibumu tuh nggak pengertian banget. Udah kasihan anaknya kak, bla 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 bla. Ya otomatis suaminya ngebelain ibunya. Terjadilah perkelahian di sini. Akhirnya mereka bilang, ya udah, kita kembali kepada hukum Allah. Caranya gimana? Caranya kita tanya dengan yang tahu. Datang ke rumah. Suami istri ketepatan dua-duanya murid, ngomongnya nyambung. Pak Ustadz jadi begini. Tanggapan Ustadz bagaimana? Saya bilang, kalau kronologinya begini, memang yang salah itu adalah ibumu. Tuh kan mas, kamu gak percaya, Pak Ustadz aja ngebelain aku. Belum selesai ngomong ini. Memang yang salah itu ibumu. Tapi kesalahan ibumu di sini tidak menjadi sebab yang memperbolehkan kamu untuk menentang, bahkan untuk melawan ibumu sendiri. Karena orang tua itu dalam kesalahannya ada dua. Yang pertama, kesalahan yang tidak bertentangan syariat. Itu wajib diikuti, Pak. Ya, kayak begini tadi, orang tuanya salah lah. Apa nggak punya kedewasaan? Kasihan anak 10 kilo, PP 80, nggak kasihan. Tapi kesalahan ini tidak bertentangan dengan syariat Allah, nggak berhubungan dengan hukum Allah. Maka seorang anak tetap wajib mengikuti perintah orang tua. Tapi kalau perintah orang tua itu bertentangan dengan syariat, maka kembali ke kaidah awal, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk jika ketaatan pada makhluk ini menjadi sebab kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Walaupun itu orang tua kita sendiri. Ya, saya ulangi. Walaupun itu orang tua kita sendiri, walaupun itu kerabat kita sendiri. Nih teman-teman yang berbahagia, ketaatannya berbatas dengan ketaatan terhadap hukum Allah. Nah, ini yang dijadikan sebagai landasan. Caranya gimana? Ya tadi, tanya kepada para alim ulama, tanyakan kepada para kiai tentang hukum yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, jadi kalau udah kamu punya keinginan, aku punya keinginan, Allah punya keinginan. Ya. Fa'asa an takrahu syai'an. Terkadang kau membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum. Padahal itu yang terbaik untukmu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an. Terkadang kau mencintai sesuatu. Wa huwa syarrul lakum. Padahal itu buruk untukmu. Terus gimana? Apa solusinya? Kembali kepada Allah. Maka Allah bilang, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Udah kembali kepada hukum Allah. Itu begitu ya. Kemudian yang ketiga, menjadikan pasangan sebagai partner dalam kebaikan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang yang lucu itu di rumah tangga, si suami merasa jadi pekerjanya istri, dan istri merasa jadi pembantunya suami. Ya, contoh, suami kerja pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Istrinya nongkrong di rumah, enak betul perempuan itu Pak Ustadz. Kita ini macam kerja rodi aja sudah. Jadi si suami merasa tertekan karena merasa jadi pekerja rodi. Istrinya di rumah juga ngeluh, ya Allah Pak Ustadz, ini kayak aku ini kayak pembantu ya.
yang nyuci, yang ngepel, masakin. Jadi cocok pekerja. Rodi kawin sama pembantu ini begitu. Makanya rumah tangganya tidak ada kebahagiaan. Ganti mindsetnya pasangan sebagai partner. Maka apa yang terjadi? Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, aku bisa bekerja. Di setiap tetes keringatku akan menjadi nilai pahala, menggumpal menjadi sebuah harapan untuk membahagiakan anak istri. Wah, cakep gitu. Ya, kerjanya itu nawaitunya cari pahala, nawaitunya ibadah. Dan memang mengejar rezeki adalah bentuk dari perintah Allah. Tapi kalau mohon maaf Pak ya, nih merasa dibalik, aku kerja ini jadi kerja Rodi Pak Ustaz, disiksa sama istri. Ini kita ini pulang udah kayak hidupnya udah kayak menderita. Ini satu, istri juga sama, suruh masak, suruh nyuci, terus merasa menjadi pembantu. Padahal kan itu perjuangan perempuan, dan itu jihadnya perempuan di mata Allah begitu. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan pasanganmu sebagai partnermu. Itu yang disabdakan oleh, difirmankan oleh Allah ya, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para wanita itu, mereka mendapatkan haknya sebagaimana diberikan pada suami, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi apa yang didapatkan wanita didapatkan laki-laki, yang didapatkan laki-laki itu menjadi hak didapatkan perempuan. Itu namanya partner, keseimbangan. Toh kalaupun di Quran ada bahasa-bahasa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu kepemimpinan dalam makna tanggung jawab di hadapan Allah, bukan dalam makna kepemimpinan yang bersifat apa Pak? Bersifat seakan-akan kayak dia itu adalah seorang raja yang mampu menzalimi istrinya, sampai istrinya itu dikekangnya, dipukulinya, terus berdalil dengan Quran surah An-Nisa ayat 34, aku ini apa? Raja, pemimpin, bebas. Bukan begitu, sembarangan aja. Menjadikan pasangan sebagai partner dalam berkehidupan. Nah, itu maksudnya. Kemudian berikutnya, yang keempat adalah keuangan yang sehat. Tak bisa dipungkiri bahwa rumah tangga itu adalah satu proses yang memiliki apa? Memiliki hajat dan kebutuhan yang luar biasa. Sehingga kenapa Allah dengan tegas, tidak ada aling-aling lagi, langsung perintahkan laki-laki memberi nafkah kepada istrinya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang-orang yang diberikan Allah kelapangan rezeki untuk menafkahi istrinya mereka. Wa man qudira alaihi, tapi barang siapa yang disempitkan oleh Allah rizkinya, ya, barang siapa yang disempitkan oleh Allah rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, hendaklah ia menafkahi dari apa yang diberikan Allah kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sesungguhnya Allah tidak memaksa seseorang di luar dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi ini Pak yang saya sampaikan tadi, berarti memang harus ada keuangan yang mapan, yang cukup, bukan kaya ya, yang penting cukup. Jadi suaminya berikhtiar mati-matian mengejar rezeki untuk membahagiakan istrinya, dan istrinya berikhtiar mati-matian untuk mensyukuri apapun yang diberi suami walaupun tak sesuai ekspektasi. Nah, ini baru rumah tangganya jalan, balance. Tapi kalau suaminya bekerja mati-matian mencari rezeki,
pontang-panting pagi jadi malam, malam jadi pagi. Tapi istrinya nggak bersyukur, nggak bisa. Di mana kebahagiaan? Tidak ada kebahagiaannya. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kebahagiaan di sini. Walaupun suaminya ngumpulin duit sebanyak apapun, kalau perempuan tidak ada syukurnya, nggak ada kebahagiaan. Innallaha la yanzuru ila imra'atin, Allah tidak akan memandang pada seorang perempuan la taskur li zawjiha, yang tidak mensyukuri suaminya, wa hiya la tastaghni anha, dan perempuan ini tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Satu. Atau dibalik, Pak, istrinya bersyukur. Oh, istrinya sangat-sangat bersyukur, tapi suaminya pemalas, tidak mau kerja. Mau sampai kapan? Ya, aku menerima kamu apa adanya. Itu awal-awal nikah aja, Pak. Berikutnya, aku menerima kamu ada apanya, begitu kan? Jadi teman-teman yang berbahagia nih, jadi pelajaran, suaminya mati-matian mencari nafkah, istrinya mati-matian bersyukur pada apapun yang dibawa oleh suami. Tuh, kemudian berikutnya konsolidasi ilmu. Maksudnya dalam rumah tangga yang surgawi harus dilandaskan dengan yang namanya ilmu agama. Ya, sering saya ulang-ulangi itu, teman-teman. Ya, kalau ingin punya rumah tangga yang bahagia, suaminya harus rajin pengajian. Ada majelis-majelis ilmu hadir. Gak cuma suami, bawa istrinya juga, biar satu circle, satu gelombang. Suaminya ngerti ilmu agama, istrinya gak ngerti, ya susah. Atau sebaliknya, istrinya ngerti ilmu agama, suaminya enggak, tambah susah. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, cari pengajian-pengajian yang suami istri bisa bareng ikut gitu, biar nanti sama-sama mengaca. Oh, ternyata begitu. Bab cerai itu berapa banyak laki-laki yang dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Seakan-akan dia pikir cerai itu nggak ada efeknya. Ya cerai-cerai gitu doang. Oh enggak, Pak. Cerai itu ngeri, Pak. Ya, ada pertanggungjawabannya. Ketika laki-laki ngomong aku cerai kamu, itu saya ngomong dari sisi agama ya, saya tidak ngomong dari sisi administrasi. Secara agama itu sudah jatuh cerai. Nah, di sini kadang-kadang ketidaktahuan. Bagus kalau talaknya masih talak satu, terus rumah akhirnya berhubungan lagi. Masih ada pendapat yang memperbolehkan Imam Abu Hanifah, namanya rujuk dengan berhubungan suami istri. Besok cerai lagi, besok rujuk lagi, kemudian cerai lagi. Mau rujuk nggak bisa, nggak bisa sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan suami istri, ya, melakukan hubungan suami istri, baru bercerai normal tanpa rekayasa, baru boleh ke suami, rujuk ke suami yang pertama. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suaminya tidak tahu ilmu, istrinya nggak tahu ilmu. Tidak ada begitu, cerai lagi ketiga, keempat, dirujuk lagi, mana bisa. Atau suaminya tahu ilmu, istrinya enggak. Atau kebalikan, istrinya tahu, suaminya enggak. Nah ini yang berbahaya. Ya, kayak saya bilang, ngaji, belajar. Nah jadi kalau saya mau berubah menjadi orang yang lebih baik, tidak ada perubahan tanpa ilmu. Bapak pegang,
Ya, tidak ada perubahan tanpa ilmu. Nah, ini yang harus kita tarik garis lurusnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita. Sahabat-sahabatku, duduk di dalam majelis ilmu. Kalau perlu anaknya juga ajakin ke kajian. Kemudian yang terakhir, hindari kata-kata perceraian. Ya Pak, dalam rumah tangga, mau marah-marah silakan, mau pukul pintu Kak silakan. Jangan pernah mengucapkan kata cerai, atau Anda akan menjadi orang yang menyesali perbuatan Anda. Cerai itu boleh, saya nggak ngelarang, tapi cerai yang dihasilkan berdasarkan pemikiran. Jadi mikir dulu baru cerai. Ini kan enggak yang sekarang ini Pak. Cerai dulu baru mikir. Akhirnya nyesel. Nah, tadi Ustaz sudah bilang, talaknya mesti talak 1, talak 2, oke lah. Udah talak 3, bah, nggak bisa rujuk sudah. Nah ini teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itulah keluarga yang surgawi, keluarga yang diberikan Allah keberkahan. Semoga ini bisa menginspirasi untuk kita bersama.